Ait, sebelum nonton video ini, tonton dulu video part 1 dulu ya, biar nggak bingung. Om Kimung intinya ya ini yang banyak ditangkap bahwa Pak Jokowi itu menurut Bang Jali apa yang ditafsir Om Kim adalah Jokowi punya ego yang pengen diperhatikan dengan tujuannya adalah supaya dia dilibatkan supaya nggak stuck. Ya, pembangunan yang dia udah dijalankan gitu. Ya. Jadi khawatir kalau nggak dilibatin Pak Ganjar nggak ngelanjutin dan partainya karena gitu. Pak Ganjar terikat dengan perjanjian partainya. Oke, nah kalau menurut Bang Jali adalah Pak Prabowo sedang memainkan gimana caranya partainya PDIP dan Pak Ganjar itu menang mutlak dengan mencari suara kuat lainnya yaitu Pak Prabowo menurut Bang Jali gitu. Jadi pasangan. Apakah itu mungkin? Mungkin tipis tapi gitu. Tapi kan kalau menurut Bang Jali itu masih mungkin karena Pak Prabowo pun belum deklarasi sampai hari ini. Ya. Kecuali Pak Prabowo udah deklarasi, udah mungkin situ mungkin Pak Jokowi barulah all in di partainya. Tapi ingat Bang Jali, Pak Prabowo itu walaupun begitu dia loyalitas sama partainya, dia ini loh, karena suara partainya itu dia ingin Pak Prabowo menjadi jadi tinggian mana suara partai main KRI-nya. Ya NKRI-nya, ya. Dia NKRI banget. Ya. Tapi kan dia ini membesarkan partai itu dengan berdarah-darah juga gitu. Iya. Nah makanya dia pasti akan dengarkan aspirasi Pak Prabowo ini nggak ego-ego banget. Iya. Pak Prabowo ini makanya Bang Jali bilang masih ada potensi Pak Prabowo untuk mengalah. Karena Bang Jali nggak tahu ya sampai hari ini masih yakin yang cocok sama Pak Ganjar ya Pak Prabowo kalau pengen menang mutlak. Ya kalau pengen menang mutlak ya seperti itu. Ya, itu yang diinginkan Pak Jokowi karena Om Kim kan bilang bahwa orang-orang yang melanjutkan ya dua orang ini yang ditangkap Om Kim gitu. Kalau Pak Jokowi masih berperan ya saat sekarang ya. Kemarin penglihatan Om Kim ya. Tapi sekarang kan setelah Om Kim membaca lagi referensinya, wah ngeri sedap ini. Iya. Ngeri sedap gitu kalau lihat baca referensi Om Kim kulas-kulas lagi, kok begini loh. Kan ini politik terus berjalan sampai Oktober. Gitu. Ini tafsir. Apalagi Pak Erlangga sedang merapat juga dengan Pak Prabowo. Gitu. Iya. Bisa jadi nanti kalau menurut itu bisa jadi nanti Prabowo dengan Pak Erlangga itu juga kuat juga. Iya. Ini kan balik lagi ke tafsiran. Iya. Ya kalau Bang Jali masih berharap kalau Pak Jokowi pengen kerjanya berlanjut ya jodohkan dua inilah itu udah beres menurut Bang Jali. Ya, gitu. Beres artian kalau partai nggak ikut campur dan Pak Jokowi ikut berperan. Tapi ini kan sekarang Pak Jokowi juga seperti nggak dianggap. Iya, gitu. Jadi ini masih. Makanya Pak Jokowi wajar sekarang lagi cawe-cawe juga wajar. Jadi wajar-wajar aja. Selama cawe-cawenya itu masih ada makanya ini semua wajar, semua ini wajar. Cuman kalau dasarnya menurut Om Kim ini dasar ya. Tafsir Om Kim bahwa Pak Jokowi cuma pengen dianggap. Ya Bang Jali nggak tahu sih, Bang Jali ngeliat Pak Jokowi itu bukan tipikal yang mementingkan gue cuma pengen dianggap menurut Bang Jali gitu. Dia bukan tipikal pengen dianggap loh, tapi dia pengen supaya gue ikut andil itu tujuannya berkesinambungan. Kalau sampai dia nggak diperhatikan, dia bukan pengen dianggap. Dia kalau dia berkesinambungan, mungkin dia akan mundur. Iya, jadi ada kekhawatiran. Menurut tafsiran Om Kim, ada kekhawatiran jika tidak dianggap semua kerjaan dia tidak dilanjutkan oleh partai. Iya. Kekhawatiran bukan juga jika tidak diikut sertakan, bukan dianggap. Iya, tidak diikut sertakan. Ya, pembangunan dia tidak berkelanjutan. Iya, seakan-akan kan itu. Iya nggak, ya tidak diikut sertakan gitu. Iya. Jadi, wah kok gue diikut sertakan gimana ini? Nah, gitu loh. Karena sampai sekarang ini aja Pak Jokowi aja masih beberapa kali kan konflik dengan emaknya, petugas partai kan seperti itu. Ya konfliknya masih tafsiran orang semua gitu. Iya, karena kan Pak Jokowi selama ini belum pernah tuh ada statement resmi, ada nggak yang statement resmi bahwa dia bertentangan sama partai? Nggak ada, tapi terlihat statement resmi Pak Jokowi itu lihat. Iya gitu. Paham, cuman yang benar-benar menyatakan dia tidak setuju dengan ini ada nggak? Bang Jali kan jujur kurang terlalu ngikutin. Nggak ada, tapi cara kerja dia terlihat gitu Bang Jali. Karena kan dengan pemilihan Pak Ganjar pun itu yakin ada dilibatkannya Pak Jokowi menurut Bang Jali. Kalau melihat peristiwa deklarasinya, Ujung lihat enggak? Lihat ada beberapa cuplikan filmnya, itu gestur tubuhnya juga kayak orang kaget juga gitu loh. Jadi
dengan dilibatkan Pak Ganjar, Pak Jokowi nggak senang. Kenapa? Kan tadi bilang dengan saat di deklarasi gestur tubuhnya nggak nyaman lah. Nggak nyaman, bukan nggak senang ya? Iya nggak Nggak nyaman. nyaman, ah. Berarti tidak serak dengan pemilihan Pak Ganjar dong. Pemilihan Pak Ganjar serak, tapi tidak dilibatkannya dia serak gitu loh. Iya, ini masih tafsirannya kan toh hasilnya sesuai yang dia inginkan. Belum tentu. Pak Ganjar bukan yang dia inginkan. Pak Ganjar yang dia inginkan, hasilnya belum tentu yang dia inginkan. Saat memilih capres, kan dia pengen lah Pak Ganjar. Ya. Bahwa kan kode-kodenya rambut putih Ya, udah dikasih tahu. pengen lah Pak Iya. Bang Jali. Ya, gitu. Toh PDIP partainya, Ya, memilih Bang Jali. iya. Ya. Kenapa? Tapi Om Kimo nggak dilibatkan gitu loh. Lah toh nggak hasilnya sama kecuali hasilnya beda. Gini Bung, makanya konsepnya gini. Partai memilih Pak Ganjar tidak melibatkan Om Kimo. Ya. Artinya apa? Om Kimo pengen nih Pak Ganjar. Iya. Tapi Om Kimo nggak dilibatkan. Iya. Nah, kalau Om Kimo nggak dilibatkan, ada apa-apanya nih? Nah, ternyata yang Om Kimo buka dari beberapa media, ya, bukan media, satu media. Satu media aja, Tempo. Sorry. Tempo ini, ini ditanyakan kredibilitasnya. Ya, enggak, ini Iya. makanya Om Kimo kan. Karena kan Tempo terkenal agak kontra. Ya, itu Om Kimo melihatnya, ya dari baca dari situ ya. Iya. Baca dari situ ya. Mudah-mudahan nggak kena virus nih Om Kimo. Tapi Om Kimo. Iya, karena kan Tempo terkenal kontranya. Ya, melihatnya seperti itu loh. Nah, kalau itu yang terjadi, Iya. ya, sekali lagi, masalah yang ini, kalau itu yang terjadi, berarti Pak Jokowi yang ada dilibatkan gitu loh. Itu yang tafsir Om Kimo. Iya. Dari sudut pandang membaca itu. Oke, nah ini artinya masih satu sumber. Satu sumber, makanya masih belum Gitu. Kalau Bang Tapi- Jali memang tidak ada sumber, cuman menganalisa berdasarkan apa yang ada gitu. apa yang Bang ada menurut Bang Jali? Ya itu, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Pak Jokowi pengen secara nggak langsung aja dari Projo rambut putih. Oh, Nah kan dari sebelumnya, Iya, nah, sebelumnya. bahwa Iya. sesuai Pak Ya. Ganjar putih dan juga dari kader partainya. Iya. Dan Pak Jokowi hadir. Mau dilibatkan mau enggak, yang dipilih tuh sesuai keinginan dia menurut Bang Jali gitu. Nah, Pak Jokowi jelas ingin berkelanjutan, makanya dia cawe-cawe. Nah, dia tahu siapa yang paling mungkin secara suara dulu ya. Ya, suara. Secara suara yang jelas Pak Jokowi pasti ngeliat lah lembaga survei siapa Ya. yang ini. Ya Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Nah, kalau kedua ini tanding, anggap kalau beruntung 2 putaran tanding mereka berdua, Pak Jokowi tenang-tenang aja. Yang repot salah satunya kalah. Ya, Kita kasusnya kayak pilkada DKI ini gitu. Nah makanya Jokowi untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinannya bisa nggak ini diduetkan. Makanya Pak Jokowi ngomong di musra, bisik-bisik, tugas saya bisik-bisik ke partai. Toh PDIP udah kelar, mungkin tugasnya bisik-bisik, mau nggak diduetin sama Gerindra gitu. Nah partai-partai ini berarti kan banyak. Nah Pak Jokowi ini udah ngerangkum semuanya, tujuannya supaya dia berjalan apa yang keinginannya gitu. Ini bukan dari media siapa-siapa, cuman setiap apa pidato gerak-gerik yang Bang Jali tafsir. Nah Bang Jali nggak tahu tuh perjanjian politiknya. Kalau ada buktinya tertulis enak tuh. Om Kimong ada nggak di majalah Tempo itu ada nggak tulis? Nggak ada, nggak ada. Nah, berarti kan masih tafsiran. Kalau ada tertulis bahwa ini itu lebih enak tuh. Ya, nggak ada. Nah, Tapi Bang Jali, ini ya, ini mungkin bakal panjang, bakal bikin 2 bagian ya Bang Jali. Nggak apa-apa tulisin tapi aja. ini gini ya, bisa jadi pemilu kali ini berbeda ya. Pak Jokowi kan berharap Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi Okimung Bang Jali perlu tahu ya, beberapa kali wakil presiden itu biasanya dijabat oleh kader NU, oleh orang-orang NU gitu. Contohnya? Pak Yusuf Kala. Oke. Yusuf Kala. Nah, Pak Thohir, Pak Sandiaga Uno juga itu orang-orang NU yang ini juga gitu. Nah, sekarang ini santer terdengar itu juga imam masjid. Iya. Istiqlal juga lagi Nasaruddin lagi dilirik. Nah, di luar itu kemungkinan besar kalau mau solid juga, kalau ini nggak klop ya Ganjar sama Prabowo, ya dua-duanya sedang merapat ke NU, makanya Prabowo sedang keliling juga ke NU, termasuk Pak Ganjar bersama timnya PDI, nah PDIP. Makanya NU ini sekarang seperti emas gitu, seperti anak emas lagi diperhatiin. Nah, beberapa periode itu memang
di Indonesia ini, di negara kita ini presidennya secara umum, tapi wakilnya rata-rata NU. NU gitu loh. Itu ya. Menurut Om Kimung, Prabowo tuh bisa dibilang seorang NU nggak? Bukan, Bukan. bukan. Tapi seandainya ini dia bisa ngerekut suara NU nggak? Tergantung kalau dia bisa merapat bisa ini. Iya. Gitu. Karena kan terlepas dari apapun juga, apalagi udah berseberangan ini, sama lawan politiknya diserang dari sisi agama. Iya. Ya, Nah, gitu. jadi nggak ini. Ya ini main berdasarkan histori bahwa NU gitu. Iya. Bahwa kalau seandainya ya Pak Ganjar dengan Prabowo jadi pasangan, lawannya Pak Anies dengan calonnya, suara NU kemana menurut Om Kimung? Jadi kalau misalnya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, iya. Pak Anies dengan pasangannya, anggaplah 2 calon. Kemana suara NU? Ya, mereka udah merapat dua-duanya ke NU, ya suara NU kemungkinan besar ke dia. Berarti kan artinya bisa direkrut juga dong. Iya, makanya ini kan tadi Om Kim, Iya. ini lebih unik nih pemilu yang kali Iya, ini. Kalau betul. mereka berdua bergabung nih, Iya. kan gitu. Kalau berdua bergabung. Iya, Gitu. ini kan cuman pembahasan Bang Jali soal membahas kontennya Om Kim soal wakil atau NU. Iya. Iya, nah gitu. Beberapa Nah. periode NU. Ya. Masa kalau nggak ada wakilnya NU nggak nyoblos sih? Ada, iya gitu. Nyoblos. Tapi kan sekarang suara NU memang lagi ada di dua ini. Iya. Walaupun di sini ada cuma kecil NU apa katanya GL ya garis lurus. atau Iya. Apa. Ini ada. Ya, intinya pasti ya semua ada kepentingan lah gitu ya kan. Pasti Gitu. lah, nggak Nah, mungkin gitu. ada kepentingan. Iya Pak Jokowi yang Bang Jali tafsir tadi intinya, gue pengen ini lanjut aja. Iya, makanya dia Udah cewek. sesimpel itu aja. Iya, Gitu. cewek-cewek itu wajar. Heeh. Makanya kalau sampai Pak Yusuf kalah, terus Pak Anies, terus apa lagi yang ini, siapapun kalau dia mau melepas masa jabatannya pasti ikut Ya cawe-cawe. ibaratnya supaya kerjaannya jelas. Dulu gue Iya. nerusin apa gitu. Pak SBY mah nggak cawe-cawe, Pasti. pasti. Cuma bedanya nggak ke blow up aja. Iya, nggak menyatakan. Kalau Jokowi kan karena Iya. yang menyatakan Iya. akhirnya rame. Iya. Cuma kalau Pak Jokowi Gaya-gaya ininya beda. beda gitu. Nah, gitu. Jadi kalau Ya nanti kan kalau seandainya Pak Anies menang Pilpres juga ntar cawe-cawe, Pak Jokowi kan mesti jelasin, oh ntar lo gini-gini. Iya. Masa lalu mau nerusin apa enggak, masalah nanti. Iya. Gitu. nanti juga gitu pasti cawe-cawe. Iya. Nggak mungkin lah nggak cawe. Cuman yang sekarang ini enaknya Pak Gali. Di negara kita ini, ya ini lagi ya, ini jadi panjang nih. Di negara Gak kita apa-apa, ntar bikin 2 di bagian. negara kita ini biasanya ya, kalau dia sudah turun, dia akan menjelekkan Oke, yang sedang berkuasa. iya. Kalau dia berada di atas sedang berkuasa, dia tidak memperdulikan. Tidak menculikan siapa. Yang mendulikan yang oposisinya atau segala macam Oh, ya, gitu. dia nggak mendulikan. Nah yang repot itu rekam jejakannya ada. Iya. Rekam jejak sekarang nggak kayak dulu loh. Kalau sekarang tinggal netizen cari aja kan. Iya. Itu kebaca loh. Pak Anies dulu tim suksesnya Pak Jokowi. Nah ini rekam jejak itu udahlah, stop membuli atau menjatuhkan, menjelekkan lawan-lawan politiknya. Yang benar itu adalah ini gue kedepannya begini. Udah. Tapi memang yang di Indonesia itu laku. Enggak. Karena ya lakunya gini Om Iya, Kim. laku Kayak untuk yang kayak kita aja. Nah. Kita kalau nggak bahas video Pak Ganjar, ya kan, entah kebaikannya, entah keburukannya, entah apapun itu. Yang nonton kebanyakan pendukungnya Pak Anies. Iya. Dan juga Habis komentar-komentar tuh. negatifnya Iya. begitu. Nah, kalau kita bikin konten video Pak Anies. Pak Anies, entah kebaikan, entah keburukannya, Ya. yang nonton Pak Ganjar dan Prabowo, ya macam-macam gitu. Iya. Jadi intinya memang tipikal kita itu, warga masyarakat kita itu lebih senang mencari keburukannya, Itu yang gitu. Nah, itulah yang dijual sama mereka, sama politikus. Nggak mungkin dia dia ngincer sasaran ya jeleknya. tapi takutnya bumerang karena rekam jejak ada gitu loh. Ya itu kan Ini, apa namanya? Mereka tutup mata ke iya, situ. dan rata-rata pemimpin kita walaupun rekam jejak ada, dia udah musuh bodoh, berarti udah jadi. Iya. Ini yang jelek gitu. Ya karena kan yang berdasarkan kalau kita track history bahwa pemerintahan kita ini cenderung berganti. Contoh dari dari Bu SBY. Mega, Oh ya Bu Mega. Mega itu kan begitu beralih ke Pak SBY itu kan secara ini berseberangan. Iya. Nah, Lalu ke Pak Jokowi, Pak SBY ke Pak Jokowi pun cenderung berseberangan gitu. Nah ini kita lihat nih ke depan nih Pak Jokowi siapa? Iya. Apakah berseberangan apa enggak gitu? Kalau nggak berseberangan Pak Jokowi kayaknya enggak deh.
Tapi kan kelompok yang Nah, tapi kalau seandainya berseberangan ya Pak Jokowi bakal jadi yang itu, tukar posisi doang. Tapi gini Bang Jali, memang Om Kimo pernah merasakan masa-masa seperti itu. Jadi waktu dari Pak SBY, dari Bu Mega ke Pak SBY kan salah satu menterinya Bu Mega. Iya. Pada saat rapat kabinet, Pak SBY nggak dianggap. Iya. Pak waktu itu ada Pak Taufik, suaminya Bu Mega, gitu jadi clash. Iya. Nah Pak SBY keluar mengundurkan diri. Iya. Nah Om Kimo yang termakan termasuk salah satunya. Langsung, ini bagus nih. Buru-buru Om Kimo daftar sebagai anggotanya Demokrat. Ya. Itu kalau nggak salah di Kebun Bawang deh, dia sudah daftar. Setelah itu pada saat dia mau menjelang capresnya, pemilihan presiden, Om Kimo gabung sama CNS. Dan itu Om Kimo benar-benar rela, maksudnya, wih, ini pilihan loh. Demokrat ya? Iya, Demokrat. Nyari kaos, terus nyari masa. 2004 itu ya? Lupa ya, pokoknya waktu itu di Kemayoran. Iya, waktu pertama kan? Iya, pertama di tempat adu guru. Terus 2009-nya masih Demokrat juga? Udah mulai goyang. Karena siapa 2009? Kayaknya enggak ada, los dah kalau nggak salah. Ya, golput. Los dah kalau nggak salah. Iya, golput. Nah, baru pas udah itu ngelihat nih rekam jejak. Jadi memang orang kita itu kalau ada yang merasa dibully, simpatinya langsung. Iya. Simpatinya langsung, padahal nggak lihat nih. Nah mulai situ lah Om Kimo mulai belajar, nggak semudah itu loh. Itu memainkan perasaan orang gitu loh. Iya. Gitu loh. Om Kimo rela loh. Begadang nyari ini. Kalau sekarang kira-kira 2024 ada yang rela nggak? Nggak tahu loh, Om Kimo aja udah capek, kerja aja udah capek. Enggak, maksudnya kalau seandainya ini ada yang rela nggak? Serela waktu pas 2004. Ya udah ikut aja lah, jadi pengikut aja. Ikut aja. Makanya ya. buat konten begini udah kebaikan aja udahlah. Jadi nyebarin kebaikan udahlah, jangan sempit gitu, berpikirnya jangan sempit. Akhirnya nanti timbulnya kecewa. Iya. Nah, mereka kadang kawan teman, kadang kawan kan sering nggak begitu. Nah, sekarang aja misalnya sudah lagi musuhan nih lawan Bu Mega, entar juga jalan kawan lah. Iya. Gitu loh Bang. Ya, jadi ya ini akhirnya diskusi soal Jokowi cewek-cewek tafsirannya berbeda Bang Jalid sama Om Kimo akhirnya. Ya. Jadi tapi kita sepakat bahwa Pak Jokowi cewek-cewek itu selama tidak melanggar aturan, dan Pak Jokowi pun juga menyatakan di situ saya tidak akan melanggar aturan-aturan yang ada gitu. Ya itu boleh aja. Tidak ada masalah gitu. Dan kalau nanti ada menteri yang mau mencalonkan capres atau siapa, dia harus keluar. Begitu peraturannya? Enggak, peraturan karena dia lebih banyak untuk kampanye karena takut terganggu jalan pemerintahan. Kalau nggak salah ada berapa bulan gitu kalau dia nggak ini, ya diminta dengan legowo ya keluar. Iya, itu ada peraturannya. Nggak ada peraturannya, nggak ada peraturan. Tapi secara ini ya seperti itu karena akan terganggu. Kecuali dia capres, dia ikut berserta untuk kampanye. Tapi kan nggak mungkin. Iya. Nah itu makanya itu biasanya Pak Jokowi mengajukan seperti itu, dan umumnya mereka udah legowo hati. Ya berarti ya paling potensi Pak Prabowo ya akan berakhir ya. Kalau dia nyapres ya. Iya. Pak Erick juga bisa jadi kalau dia jadi wakil presiden. Iya. Atau Pak Mahfud MD. Pak Sandiaga Uno atau Pak Mahfud. Iya. Gitu. Jadi ini Pak Mahfud juga calon ini juga nih, NU juga nih, ini pilihan juga nih, juga. Gitu generasi tua. Nanti kapan-kapan bahas soal NU deh, supaya lebih tahu nih peran penting NU. Nanti Om Kimo kalau ada referensinya. Makanya ini Pak Anies sedang lirik kopi Pak. Iya. sedang lirik. Nanti nggak tahu jadi apa nggak nanti aja kita bahas gitu. Gitu. Jadi intinya ya ini panjang berapa menit? 40 ada? 34. Nanti bikin 2 bagian aja deh. Biar nontonnya lanjut gitu. Nah ya Om Kimo udah malam. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah tafsir, salah-salah omongan. Kalau kita ngomong cawe-cawe, harus sekarang ada cawe-cawe di sini nih. Kan tadi udah dipakai di awal. Enggak, sekarang harus ada makanannya. Udah tutup, udah malam. Udah. Ya, terima kasih semuanya.